Terima kasih. Senang bisa berjumpa lagi di sini. Ini yang kedua saya datang dengan istri. Karena bukan saja rindu anak-anak kami dan cucu, kami juga rindu saudara-saudara. Ya, saya mesti belajar sekalipun sudah melayani 38 tahun di kota Solo. Situasi Hong Kong saya harus belajar. Saya tidak biasa berkhotbah di luar negeri seperti ini. Walaupun seluruh Indonesia saya sudah kelilingi berkhotbah. Tuhan izinkan saya melayani dari bagian barat sampai timur di masa muda. Masa tua malah ke Hong Kong. Terima kasih Pak Ari. Saya tidak menyiapkan khotbah sendiri. Karena khotbah yang harus disampaikan adalah apa yang diprogramkan oleh ICA. Kitab Ratapan. Kitab Ratapan akan saya bagi khotbah saya pagi ini dengan dua bagian. Yang pertama saya kasih tahu pengantarnya dulu. Kitab Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia waktu beliau berumur 80 tahun. Beliau adalah saksi mata dari kehancuran Yerusalem dan Yehuda di tahun 586 sampai 885 sebelum Masehi. Yeremia mengungkapkan kesedihannya yang amat sangat dan penderitaan emosinya yang begitu dalam tentang kehancuran Yerusalem dan Yehuda akibat dosa dan pemberontakan umat Tuhan. Di umur 80 tahun beliau menjadi saksi kehancuran Yerusalem yang tidak ada tarannya dari berbagai kehancuran yang dia pernah lihat. Kehancuran itu begitu dalam, begitu berat oleh karena dosa umat Tuhan. Dan beliau adalah seorang nabi yang hebat, yang dapat mengungkapkan ratapannya menjadi bentuk syair yang baik. Kitab Ratapan ini sangat menarik. 5 pasal. 2 pasal di awal 22 ayat. 2 pasal di belakang 22 ayat. Seperti jumlah huruf dalam tulisan Ibrani. Mazmur adalah kitab syair dan beberapa kitab yang lain. Tetapi kitab-kitab itu tidak bisa dibandingkan keindahannya dengan kitab Ratapan dalam bentuk cara pandang tulisan syair. Apa yang menarik dari itu? Seharusnya kita belajar dari Nabi Yeremia. Kalaupun ada ratapan di hidup kita, ubahlah menjadi syair di hadapan Allah. Itu bagi saya, merinding saya mengatakannya. Ratapan jangan luapkan dalam bentuk penderitaan. Karena kalau ratapan diluapkan dalam bentuk penderitaan, maka penderitaan itu makin dalam. Tetapi kalau penderitaan itu diubah seperti orang-orang Batak. Lagu-lagu orang Batak itu sedih. Tapi dibentuk menjadi sebuah lagu hingga indah di perasaan. Siapa di sini yang pernah tahu lagu-lagu Batak? Pasti semua diubah,
dari penderitaan. Apakah itu kemiskinan, apakah itu kegagalan, apakah itu soal cinta yang berantakan, apakah itu hal-hal yang lain. Itu semua umumnya lagu Batak berangkat dari penderitaan. Tetapi karena diubah dalam bentuk nyanyian, maka menjadi indah dan terkenang manis. Itulah yang sedang terjadi dengan kitab Ratapan. Kehancuran Yerusalem dan Yehuda tiada terkatakan, tapi Yeremia dapat mengubahnya menjadi syair yang baik. Kita apakan penderitaan kita? Harap kita tulis itu menjadi kenangan yang baik. Harap kita tulis itu menjadi pelajaran yang baik. Penderitaanmu jangan bangun lebih dalam, di dalam tangisan, di dalam jeritan, di dalam ucapan-ucapan yang tidak membangun. Kata kunci kitab Ratapan adalah kehancuran. Saya tahu pasal 1, pasal 2 sudah dihotbahkan. Tapi izinkan saya mengingatkan pasal 1 sesungguhnya menceritakan penghancuran Yerusalem. Pasal 2 menceritakan murka Allah dan kehancuran Yerusalem juga. Di pasal 3 fokusnya hari ini bicara tentang umat Allah yang tersiksa dan harapannya. Kalau pasal 3 itu khusus 66 ayat, kita bisa membaginya dalam beberapa bagian. Ayat 1 sampai 18 bicara tentang seruan keputusasaan. Pasal 3:40 sampai 42 panggilan untuk bertobat. Ayat 43 sampai 54 penderitaan sang nabi. Ayat 55 sampai 66 adalah doa sang nabi. Itu sedikit pengantar dari kitab Ratapan dan khususnya pasal yang ketiga. Poin kedua dari khotbah saya hari ini adalah pelajaran penting apa yang dapat kita pelajari lebih dalam dari kitab Ratapan. Apa sih nasihat kitab Ratapan kepada para pembacanya? Yang pertama, dosa dan pemberontakan akan selalu mengakibatkan Tuhan murka. Jangan lupa, Tuhan sayang kepada orang berdosa, tapi Tuhan benci dosa. Itu kata kuncinya. Tuhan itu sayang kepada orang berdosa hingga dia utus anaknya untuk selamatkan kita. Tapi dia tetap benci dosa dan pemberontakan. Ratapan memberitahu kepada kita di ayat 1, pasal 1 ayat 18 dan pasal 4 ayat 13. Kehancuran Yerusalem, kehancuran Yehuda yang disaksikan oleh Yeremia itu adalah akibat dosa umat Tuhan. Pasal 1:18 berkata, Yerusalem sangat berdosa. Itu kata pembukaannya. Yerusalem sangat berdosa. Di pasal 4 ayat 13 dikatakan hal-hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya.
Jadi mengapa Tuhan harus menghukum Yerusalem dan Yehuda? Alasannya adalah dosa. Umat Tuhan yang saya cinta, dengar baik-baik. Sejak semula, awal penyebab malapetaka di hidup manusia adalah dosa. Jangan bermain-main dengan dosa. Saya selalu menyebut kepada jemaat yang saya layani, dosa itu sangat buruk. Kalau kita baca kitab Yunus, kita bisa menemukan perasa di sana. Nineve itu sampai tidak bisa bedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Oleh sebab mereka begitu berdosa. Jadi jangan kaget kalau ada suami tidak kenal istri mana yang jelas, mana yang bukan istri. Karena dia hidup dalam dosa. Yunus bilang, tangan kanan saja mereka tidak tahu yang mana, tangan kiri yang mana, karena begitu berdosa. Jadi jangan kaget kalau orang berzina, sebab dia tidak bisa bedakan ini istriku yang sah atau tidak. Jangan kaget kalau orang korupsi, dia tidak bisa tahu ini uangku atau bukan. Jangan kaget orang masih berbohong. Dosa itu buruk. Itu yang pertama yang diberitahu oleh ayat ini. Sehingga Yesus berkata kepada orang lumpuh di kolam Bethesda yang dia lumpuh 38 tahun dan disembuhkan Tuhan. Apa nasihat Yesus? Lihat di pasal 5 Yohanes ayat 14 dikatakan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Hei, jemaat Hong Kong, jangan berbuat dosa lagi. Kenapa? Supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saya tidak tahu latar belakang saudara-saudara. Sangat tidak tahu. Saya hanya melihat saudara baik-baik saja. Saya lihat senyum saudara, uangmu banyak. Saya lihat senyummu dan mekakmu menunjukkan kepada saya kalian baik-baik saja di Hong Kong. Beda dengan di Solo. Kalau kita mampu khotbah di mimbar, kita bisa lihat gambaran hidup mereka berantakan. Miskin. Tapi kalau di Solo oke rasanya. Di Hong Kong maaf. Terlihat dari penampilannya. Saya harap ini bukan penampilan luar saja. Maka nasihatnya jangan berbuat dosa lagi. Kalau saudara berbuat dosa akan bisa terjadi yang lebih buruk. Maaf ya, masakannya agak pedas. Orang Batak sudah beda dengan Yeremia. Dia sudah terkontaminasi dengan yang lain-lain. Tapi nasihat Alkitab pertama, dosa selalu buruk. Sekarang angkat tangan semua. Jangan gunakan lagi tangan kepada yang buruk. Ya, sebab kesempatan saudara berbuat baik dengan berbuat dosa di Hong Kong ini sama. Sama. Tidak ada yang awasi saudara. Hanya dirimu sendiri ya yang memutuskan kau mau hidup benar atau tidak. Saya dengan istri masih saling mengawasi.
Maka kami tidak pernah mau pisah. Nempel kayak perangko. Tiap hari. Bukan sekali seminggu. Tiap hari. Nah kalau saudara. Oke lah. Kerja sekian jam. Sesudah itu siapa yang bisa awasi saudara? Maka nasihat pertama. Jangan berbuat dosa lagi. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, kalau murka Tuhan sampai datang, itu sangat menyakitkan. Lihat ayat 1 pasal 3. Akulah orang yang melihat sengsara sebab cambuk murkanya. Aku melihat, kata Yeremia, sungguh karena cambuk Tuhan. Penderitaan itu tiada tara. Maka dengar, saya katakan yang kedua. Bersyukur ada hamba Tuhan di sini mengingatkan saudara. Jangan sampai Tuhan yang mengingatkan. Banyak jemaat dimanapun tidak sadar itu. Kalau sampai Tuhan mengingatkan, syukur masih hidup. Loh itu betul. Syukur masih hidup. Kalau sampai Tuhan, kau tidak bisa dipimpin, udah selesai. Tanda tangan. Mau apa? Maka kalau Pak Ari masih sabar menasehati, hargai beliau. Syukur ada beliau-beliau yang siap terus mempersiapkan kebenaran firman, mengingatkan saudara-saudara. Syukur juga bukan aku gembala saudara-saudara. Bersyukur. Kalau saya gembala mengingatkan, mau dihukum Tuhan? Atau saya ingatkan? Kalau dia bilang, Tuhan, saya kasih tahu, Tuhan hukum. Selesai. Saya mau cerita sedikit boleh? Ada satu jemaat saya laki-laki tentu. Senangannya merokok. Saya ingatkan. Hentikan rokokmu. Bukan saja demi hidupmu, demi anak-anakmu. Dengan begitu sombong dia. Satu kali habis kebaktian minggu. Dia bakar rokoknya di depan gereja. Saya bilang, hari ini saya akan lapor Tuhan, kau akan dihukum. Tahu, mulai sore tidak bisa ke belakang. Tidak bisa ke belakang itu jangan dipikir murah loh. Itu sakitnya tidak ada tara. Makin hari perut makin membengkak. Tidak ada bisa keluar. Tapi masuk terus. Yang masuk terus jangan keluar. Yang bagus itu tabungan. Betul kan? Kalau perut masuk terus tidak keluar. Sengsara. Tapi kalau tabungan masuk nggak keluar bagus. Hari kedua. Istri, anak datang berteriak-teriak ke gereja. Om tolong, ampuni dia. Saya bilang dia harus minta ampun sendiri sama Tuhan. Sudah beberapa lama saya mulai jatuh belas kasihan. Ya sudah, nanti saya ke rumah sakit. Besoknya 2 hari lagi kami ke rumah sakit. Dia sudah berteriak-teriak sakit dan yang tidak ada tara. Makanya kalau makan jangan terlalu banyak. Ya, biarkan keluar dulu yang sudah masuk, baru masukin lagi. Jangan belum keluar dimasukin terus. Itu terlihat. Itu bisa dicek di sini siapa itu. Kalau timbangannya di atas rata-rata, itu berarti masuk lebih banyak. Termasuk Jeremy.
Saya selalu bilang dengan dia, kau terlalu banyak makan. Kau kurang, nggak boleh itu, nasihat. Saya ke rumah sakit. Baru di lantai dasar, saya picip pintu liftnya. Saya bilang dengan Tuhan, kasih ampun. Belum sampai di atas, yang semua yang di dalam keluar. Sejak itu dia bilang, Om, saya mau bertobat. Maka saya ingatkan, jangan sampai Tuhan dulu yang bertindak baru bertobat. Kasih tahu sebelah, saya bertobat. Serius loh. Ya, kasih tahu sebelah, saya bertobat. Amin ya. Bersyukur. Kalau murka Tuhan datang itu sakit. Sungguh. Bukan saja sakit secara jasmani, juga sakit secara rohani. Maka tetaplah bertobat. Yang pertama, jangan berbuat dosa. Yang kedua, bertobat. Amin. Tapi kalau wajah saudara saya lihat, ini petobat-petobat hebat. Ya. Saya tidak sedang memuji-muji saudara supaya saya dapat sesuatu. Bukan. Tapi ini wajah bertobat. Ya. Hanya belum 100%. Oke. Pelajaran apa sih yang ketiga? Tidak banyak, hanya sekitar 20 saja. Yeremia sudah ingatkan saya, Pak, di Hong Kong tidak boleh khotbah lama-lama. Saya tanya kenapa? Mereka akan pulang waktu Bapak khotbah lama. Saya pulang, kalau mereka berani pulang, saya masih khotbah. Itu berarti mereka siap dimurkai Tuhan. Jadi jangan ada yang ngangkat badan lalu pulang ya. Ini cuma 5 jam. Jadi kita bermalam dulu di sini. Yang ketiga, pelajaran apa? Jangan lupa ini. Yang pertama, jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua, bertobatlah. Yang ketiga, pelajaran ini betul-betul diberitahu ratapan kepada kita demikian. Dalam segala keadaan, datang kepada Tuhan, itulah solusi hidup yang terbaik. Apapun keadaannya, datang sama Tuhan. Bukankah beliau berkata di dalam Matius 28 ayat 11, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan sentosa. Pilihan terbaik adalah situasi apapun hidupmu dan hidupku, mari kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Itulah selalu jalan pemulihan. Gereja diadakan bukan untuk bermain-main agama, tapi supaya orang berjumpa kepada Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, kata Daud, pasti kita tenang. Itulah sebabnya dia bilang, hanya dekat Allah aku tenang. Tidak usah kamu tafsir, saya mau ke gereja enggak. Ke gereja itu jangan ditanya, saya mau kebaktian apa enggak ya. Itu tidak perlu ditanya, harus. Jangan tawar-menawar datang kepada Tuhan. Tidak ada di antara kita hari ini yang lihat Tuhan.
Tapi Tuhan ada di sini. Tidak ada yang lihat Tuhan, betul. Sebab kalau kita bisa lihat Tuhan, bukan makin baik, makin sengsara kita. Kalau Tuhan ada di sini, masihkah saudara duduk ada di situ kalau bisa lihat Tuhan di sini? Tidak bisa. Pasti kita rebut-rebutan minta foto. Betul tidak? Makin banyak kita di sini dan bisa lihat Tuhan, pasti kekacauan terjadi. Maka Tuhan tidak perlu kelihatan supaya semua tenang duduknya. Karena kalau Tuhan ada di sini, akan kelihatanlah keperluan kita masing-masing. Sekarang kan udah kelihatan keperluan kita. Kita duduk tenang seolah-olah tak ada masalah. Oke lah, Tuhan sangat ngerti itu. Tapi dengar baik-baik, apapun kondisi hidupmu, datang kepada Tuhan, itu jalan keluar terbaik. Jangan upload di sini. Tidak akan selesai. Bisa-bisa tambah ribet. Upload ke sorga. Sorga itu baik. Kalaupun ada didikan, itu yang kita khotbahkan waktu pertama sekali saya datang di sini itu. Dan di kitab Petrus itu. Kalau ada pemurnian, itu hanya untuk kebaikan kita. Datang kepada Tuhan, itulah solusi hidup terbaik. Semua waktu senggang yang kau punya, berikan kepada Tuhan. Saya sudah hidupi ini 60 tahun lebih. Datang kepada Tuhan adalah solusi terbaik. Entah susah, entah senang, entah kaya, entah miskin, entah baik, entah kurang baik. Datang sama Tuhan pasti lebih baik. Pasti lebih baik. Itu ada ayat saya tulis di 2 Tawarik 7 ayat 13-14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendekat dari sorga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Tuhan sudah tutup langit. Kalau kita datang, pasti langit dibuka lagi. Yakin. Kalau Yeremia menyaksikan Yerusalem, saya menyaksikan di hidupku selama 60 tahun. Kalau datang kepada Kristus, itu solusi terbaik. Maka saudara-saudara dan saya, orang-orang berbahagia. Saudara orang-orang hebat yang bijaksana. Keputusanmu ikut Tuhan adalah keputusan yang terbaik. Apalagi di negeri orang. Tidak ada yang bisa menjamin hidupmu di negeri ini kecuali Tuhan. Bersyukur saudara kenal Tuhan di negeri ini. Apalagi saudara tinggal di apartemen yang tinggi-tinggi. Sangat dekat dengan Tuhan. Betul kan? Saya bilang dengan Pastor Jerry.
Kalau kau tidak dekat Tuhan, kau sangat kurang ajar. Kau tinggal jauh Tuhan sudah bisa. Berdiri di apartemennya, Tuhan lewat sudah bisa. Kami di Indonesia susah. Kalau kami mau pegang Yesus agak jauh, nggak nyampe. Istilah orang Jawa nggak gadok. Orang gitu. Tapi nih orang Hong Kong, Tuhan itu dekat sekali. Sambil tidur bisa bilang Tuhan. Maka kalau kau tidak dekat dengan Tuhan, kau terlalu kurang ajar. Apalagi yang lantai paling atas. Maka datanglah sama Tuhan. Kalau boleh saya ingatkan, jangan main-main dengan Tuhan. Banyak di sini orang Jawa, jangan asal kelakon. Jangan asal kelakon. Tahu maksudnya ya? Pokoknya ke gereja. Pokoknya, walah. Jangan. Yang sungguh-sungguh. Kau beruntung, sungguh. Kau saudara-saudara, apapun katamu kepada saya soal persoalanmu, saya mau bilang, kalian paling beruntung. Orang di Indonesia kerja mati-matian, masih mati. Betul, sudah kerjanya mati-matian, masih mati loh. Kalian kerja setengah mati, hidup loh. Hak kerjanya kan hanya setengah mati. Cuma 8 jam dapat ribuan dolar. Masih hidup kan? Kami mati-matian mati. Jadi jangan mengeluh. Soal ada penderitaan semua orang hidup punya. Tapi kami lebih menderita. Sudah kerja mati-matian mati. Kalian kerja hanya setengah mati. Itu pun belum tentu setengah mati. Bisa hanya 1/4 mati. Tapi masih hidup. Maka harus banyak bersyukur. Kalau kau tinggal keluarga di Indonesia, orang biasa berpisah. Saudara di Indonesia pun belum tentu nempel tiap hari. Tahu juga akan cari uang ke tempat lain. Jadi jangan dibesar-besarkan ini soal rantau ini. Waduh sedih sekali. Kayamu. Sedih apanya? Itu dengar. Jangan terlalu dibesar-besarkan loh. Betul ya? Itu bahasanya. Kami mati-matian mati. Kalian setengah mati aja masih hidup kok. Saya bilang dengan Pastor Jerry, kau beruntung di sini, layani Tuhan yang baik. Bapak setengah mati hanya bisa seperti ini. Kalau dia saya lihat tidak setengah mati. Cuman jalan ke Taiwan, jalan ke Wancai, gitu aja. Lah saya bilang kalau cuman begini terlalu kecil buat saya. Itu juga masih naik MRT. Tenteng macam-macam pilihannya seperti tamasya. Betul kan? Bosan MRT, tenteng. Jadi saya pikir kayak tamasya saja saya dengan istri di sini. Kami di Medan jalan kaki betul. Nggak ada tenteng, nggak ada. Nah, saya hanya mau ingatkan, saudara-saudara, jangan besar-besarkan persoalan yang tidak besar. Pura-pura lebay. Tolong pikir ini baik-baik. Kau pilih bersama suami, anak-anak tidak makan, atau berpisah sebentar
tapi mereka makan kenyang, kau makan enak. Kan itu persoalannya. Tadi kami cerita seorang ibu, dia ceritakan rantaunya. Tapi anaknya sudah jadi dokter, anaknya sudah di Indonesia. Mau kurang mulia apa? Kami sama-sama di Indonesia, anak kami tidak dokter tapi berobat. Jadi mari kita melihat dari cara pandang yang baik. Pokoknya datang sama Tuhan. Tuhan atur langkah-langkah orang benar. Pasti keluarga di Indonesia pun akan ditolong Tuhan. Sebutkan saja nama mereka di doamu. Satu kali aja sehari, tiap hari sebutkan namanya. Semua akan diatur oleh Tuhan. Dulu saya kecewa Jeremy pilih ke Hong Kong melayani. Karena saya punya gereja, perlu ada penerusnya. Saya sudah tua. Tapi setelah saya lihat dia di Hong Kong, malah sekarang saya bilang jangan balik. Tidak ada tempat di Indonesia. Di Hong Kong saja. Nggak usah balik, ngapain? Kalau penerus Bapak banyak orang. Pertama kali saya ngantar dia di sini, kami kebetulan ditempatkan di satu ruangan kecil. Kami maaf, seribu kali maaf, bukan jorok ya. Waktu pertama kali saya datang sini, kami ngentut salah satu. Baunya nggak hilang 1 hari. 1 hari nggak hilang, karena kentut itu muter di situ. Saya mau ajak, ayo pulang aja. Tapi rupanya enggak seperti itu semuanya. 1 hari loh. Tapi sekarang saya bilang jangan pulang. Di sini. Disinilah Taman Edennya Tuhan. Sementara ini yang saya lihat. Artinya Hong Kong ini tempat yang baik untuk kita mencari kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan lebay ya. Tolong ya. Nggak usah ceritain ke Pak Hari yang aneh-aneh. Nggak usah. Bilang aja bersyukur di sini Bapak. Amin ya. Kalau ketemu majikan yang kurang ajar, memang di mana-mana ada orang kurang ajar. Apalagi tidak kenal Tuhan. Pendeta saja kurang ajar. Ya, jadi harus ada rasa syukur. Kalau kita enggak di sini, bisa kebayang tampang kita sekarang kayak apa di Indonesia? Kalau sekiranya tidak di Hong Kong, masa cantikmu ada seperti ini? Jangan, kau dari Sulawesi? Oh, dari mana? Mau makan apa di Blitar? Saya sudah dari Blitar. Blitar itu kota miskin. Kin. Untung kau sampai ke Hong Kong. Kau sudah seperti orang Hong Kong. Jadi harus bersyukur ya. Amin ya. Siapa yang datang di sini banyak keluh kesah, kasih tahu saya. Kalau masih ada yang suka menggerutu, berkeluh kesah, catat nomor telepon saya, beritahu saya akan bilang dengan dia. Ojo lebay. Itu yang ketiga. Pelajaran yang terbaik. Pelajaran terbaik datang kepada Tuhan. Yang keempat, apa yang diajarkan oleh
ratapan kepada kita kebaikan Tuhan lebih dari hidup. Bukankah Yeremia berkata, inilah yang selalu kuingat, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Siapa yang setuju? Tak berkesudahan. Khotbahi sebelahnya. Kalau di jemaat kami di Solo, filosofi yang selalu saya bilang kepada mereka, dengar, sorga itu murah hati. Sorga itu murah hati. Itu filosofi yang selalu saya ajarkan kepada jemaat. Sorga itu murah hati. Kita sudah salah saja masih diampuni. Masa kita kecewakan Tuhan lagi kalau Tuhan itu sangat baik? Manusia apa kita? Kita tahu Tuhan itu sangat baik. Masa kita kecewakan lagi Tuhan? Ingat ya, sorga itu murah hati. Sorga itu sangat baik. Maka datang kepada Tuhan tadi, itulah solusi yang terbaik. Ada lagu lama berkata, tangannya terbuka. Siapa yang kita bisa jumpa seperti itu di dunia? Orang tua saja tangannya tidak selalu terbuka. Apalagi pasangan hidup. Siapa yang kita bisa katakan yang selalu tangannya terbuka menunggu? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Maka saya tidak pernah menyesal ikut dia dan melayani dia. Sekalipun ada perkataan harus memikul salib. Salibnya manis. Salibnya baik. Itu pelajaran yang harus kita pegang. Surga itu murah hati. Bahasa Yeremia, kasihnya tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Sayang kita tidak mau bangun pagi hari. Kita tahu itu tapi kita tidak bangun. Bangunlah, panggillah Tuhan. Bilang dengan Tuhan, Tuhan, pagi hari sudah datang, aku datang kepada Tuhan. Tangan itu tangan yang murah hati. Di pasal 321 dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Itu pelajaran yang keempat. Kebaikan Tuhan lebih dari hidup ini. Saudara masih ingat lagu lama kita? Kemurahan. Amin. Saudara-saudara, tidak perlu kita capek cari bukti kasih Tuhan lebih dari hidup. Kita di sini ini bukti Tuhan. Saudara merantau dari kota ke kota di Indonesia, sami mawon. Dari Blitar ke Jakarta ke Blitar pokoknya sama. Tapi bukankah ini kemurahan Tuhan? Saya saja buktinya. Saya punya anak 4. Semua pendeta biasa sekolahkan anaknya pendeta untuk penerus. Selama 38 tahun saya sudah melayani. Ya inilah hasilnya.
Tapi karena Tuhan itu murah hati lebih dari hidup, anak saya pendeta bisa lebih baik di sini. Itu buktinya. Tuhan itu sangat baik. Jadi jangan ragukan Tuhan. Jangan pertanyakan kebaikan Tuhan. Jangan bimbang ikut Tuhan. Jangan setengah-setengah mengikut beliau. Dia sangat baik. Amat baik. Kiranya bukan karena kita latah mengatakannya, tapi menjadi pengalaman nyata kebaikan Tuhan. Di hidup ini tidak selalu baik-baik saja, betul. Tetapi Tuhan tidak punya musim tidak baik. Tahu maksud saya? Hidup ini tidak selalu baik-baik. Tapi di dalam Tuhan selalu baik. Banggalah menjadi orang Kristen. Tidak ada di sana hukum hitung-hitungan. Bukan seperti tetangga kita sebelah. Dihitung yang baik, dihitung yang buruk, lalu tambah kurang. Hitung-hitungan. Ada matematika. Kalau baik, diganjar dengan lebih baik. Tetapi pertanyaannya, mungkinkah kebaikan kita dari keburukan kita lebih banyak? Tidak mungkin. Sebab bukan tangan kita yang bisa berbuat salah saja. Duduk saja kita bisa bersalah dengan pikiran, dengan penglihatan, semua. Tetapi kekristenan berkata apa? Tuhan melupakan semua. Tuhan tidak mengingat-ingat. Hanya satu yang diminta. Jujur saja mengakui. Selesai. Maka bersyukur jadi anak Tuhan. Apalagi yang sebelumnya tidak anak Tuhan. Siapa di sini yang sebelumnya tidak anak Tuhan? Bersyukur loh. Kecuali seperti saya, ceprot anak Tuhan. Kalau itu bayarnya nggak terlalu mahal. Nah ini di tengah jalan jadi anak Tuhan, bayarlah. Ya kan? Agennya Pak Ari kan? Betul? Ya bayarlah. Masa enak aja nggak bayar ya Pak? Masuk ke Hongkong aja bayar, apalagi masuk ke surga. Agennya siapa? Pak Ari. Ya saya ingatkan bayar ya. Kalau belum bayar sekarang, besok dilunasi. Bersyukur jadi anak Tuhan. Bersyukur. Mungkin tidak ada pendeta yang ngomong itu sama kalian. Ingat saya. Agen ke surga juga bayar. Harus bersyukur. Tuhan itu baik. Jangan pernah kecewa ikut Tuhan. Kalaupun kau ketemu jemaat yang mengecewakan. Jemaat itu yang mengecewakan. Bukan Tuhan yang di dalam dia. Sebab ada banyak orang datang kepada Tuhan, ketemu orang gereja, makin kecewa. Ada. Wah, tidak senang saya. Ada. Nah, yang mengecewakan orang itu bukan Tuhan. Jadi jangan jadi tidak ke gereja karena ketemu di gereja orang yang mengecewakan. Orang yang mengecewakan itu singkirkan. Jangan Tuhan. Berarti maksudnya ya, saya ini sudah gembala 38 tahun. Ada jemaat tidak datang lagi. Kenapa? Pak itu Pak. Loh, kenapa kau yang meninggalkan Tuhan, dia yang jahat. Orang itu kau singkirkan. Kalau tidak bisa diingatkan. Tuhan jangan kecewakan.
Jangan kecewakan Tuhan ya. Kelihatannya ada orang mau mundur di sini. Kok sampai saya diingatkan tentang ini? Oh, boleh. Kau yang rugi. Kasih tahu sebelahmu, setia. Ya, setia ya. Kalau saudara tidak jadi setia, besok saya menjadi saksinya di hadapan Allah. Kita akan berperkara dengan Tuhan di pengadilan sorga. Dan saya akan bilang, Tuhan aku saksi karena aku sudah ingatkan dia dulu. Tahun 2024 Januari. Aku datang ke Hong Kong. Mengingatkan orang ini supaya setia. Dan kalau kau tidak setia itu salahmu. Tapi saya sudah datang bayar tiket mahal. Hanya untuk mengingatkan saudara setia. Kenapa? Kenapa? Surga baik. Kalaupun saudara pulang besok ke Indonesia, berkumpul kepada keluarga yang tidak kenal Tuhan, dan saudara mulai diperlakukan tidak adil, tetap ikut Tuhan. Kalau saudara butuh teman, telepon saya. Kita pindah ke Solo sama-sama. Iyalah. Jadi harus setia. Ya, bahasanya harus setia. Yang terakhir, karena istri bilang, untung istri saya ikut. Enggak jadi 5 jam. Karena nanti beliau akan khotbah di apartemen kalau enggak diselesaikan. Yang terakhir. Biasa. Istri biasanya lebih panjang khotbahnya. Cuman tidak ada mimbar. Tidak ada mimbar. Yang terakhir. Masih ingat enggak dari yang awal? Apa nasihat pertama dari ratapan? Jangan berbuat dosa. Kedua, ketiga, datang kepada Tuhan adalah jalan terbaik. Yang keempat, kebaikan Tuhan lebih dari hidup. Sip. Kalau begitu saya tidak gagal berkhotbah. Berarti saya pengkhotbah yang baik. Berarti itu terus akan berlanjut, berarti layak diundang lagi. Ya kan? Oke. Yang terakhir. Keputusan hidup kita haruslah berkata seperti di ayat 25. Apa katanya? Tuhan adalah bagianku. Waktu Yeremia melihat semua kehancuran itu, walaupun dia sebenarnya sangat kecewa. Sepertinya Tuhan itu kejam, dia lihat di awal. Tapi akhirnya dia berkata, Tuhan, Engkau bagianku. Pegang ini dalam hidup. Kau boleh melewati semua musim hidup. Tapi di akhir kau harus selalu berkata, Tuhan, Engkau bagianku. Apapun yang terjadi. Jangan bilang seperti orang Amerika bilang, was been. Was been. Jangan. Suka ada orang berkata kalau dibilangin was been. Artinya dia tidak peduli apa-apa lagi. Wis. Jangan. Harus kesimpulannya Tuhan.
engkau bagianku. Segala andai kata semua habis, tetap bilang masih ada hartaku, Tuhanku, Allahku, Yesusku. Haleluya. Maaf 1000 kali maaf. Sekiranya ada di antara kita yang kebelet, tahu kebelet? Mau mendapat kekasih, tapi tidak kunjung dapat. Bilang saja, Tuhan, engkau bagianku. Berani? Berani enggak? Sebab bisa loh. Di daerah seperti ini kangen melihat orang ganteng seperti saya ini. Ya kan? Sampai bermimpi-mimpi, kenapa dulu tidak waktu muda beliau ini datang ke Hong Kong gitu. Hah? Ya kan? Masih bisa berkata, Tuhan kau bagianku. Tuhan harus menjadi bagian kita. Itu akhir segala-galanya. Itulah akhir dari ratapan Yeremia. Dia ngomong semua dari awal. Tapi dia tutup, Tuhan, kaulah bagianku. Artinya terserah panjenengan. Sama dengan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Kalau itu menjadi prinsip kita, yakin sorga milik kita. Gak usah ragu, sorga pasti milik kita. Tuhan, engkau bagianku. Maka ayat emas khotbah ini, ratapan 3 ayat 24. Tuhan, engkaulah bagianku. Amin. Kata jiwaku. Kalau saya datang 2-3 tahun lagi atau 4 tahun lagi, saya berharap saudara akan memberikan saya salam. Tuhan adalah bagianku. Jangan bilang selamat datang lagi Pak. Gak usah. Gak usah. Itu sudah pasti. Tapi salamnya Tuhan adalah bagianku. Tuhan akan senang sekali. Ada satu lagu tapi saudara pasti tidak tahu. Lagu lama di hidup kami. Ku dapat satu harta. Siapa yang bunyi di belakang? Bukan, siapa? Serius. Siapa? Tolong datang sini. Berarti engkau satu roh dengan saya. Bisa maju siapa yang tadi nyahut nyanyi itu. Ku dapat satu harta, come on. Dari mana? Dari mana? Dari Poso. Serius. Siapa gembalamu? Bukan di Poso. Di Poso. Lah kenapa kau tahu lagu itu? Kidung-kidung kesukaan. Wah kau hebat sekali. Tuhan yang hebat Pak. Tuhan memberkatimu. Karena kalau tahu lagu itu pasti masuk surga. Yang belum tahu belajar. Betul. Itu lagu surga itu. Ku dapat satu harta teramat mulia. Dalam dunia tak dapat sama dengan dia. Jadi saudara-saudara, saya dilahirkan dengan filosofi
harta yang termulia itu Yesus. Sampai saya tua, Yesus bagianku. Tuhan memberkati saudara-saudara. Itulah yang bisa saya sampaikan, pelajaran penting dari kitab Ratapan. Maaf, handphone saya ribut karena ada kebiasaan di kami setiap jam kontak dengan sorga. Jadi kami di gereja kami prinsipnya gini, kita harus kontak sorga setiap jam. Saudara pasti tadi pernah dengar lagu ini. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlu, ku datang juruslah. Luar biasa merdunya. Maaf ya, kita tunda 2-3 menit boleh kan? Oke. Setiap jam ya Tuhan kita nyanyikan, tapi dalam bentuk paduan suara. Yang suara 2, suara 2, suara 3, suara 3, begitu ya? Boleh? Cuma nadanya siapa yang bisa tolong? Oke? Saya hitung 1, 2, 3, cukup. Karena sudah bisa tolong. Oke? Setiap jam ya Tuhan, paduan suara ya. 1, 2, 3. Setiap jam ya Tuhan, di Kau perlukan, ku datang juru selamat, bagaimana kami mempraktekkan itu setiap jam? Maka kami putuskan setiap jam kontak dengan sorga dengan doa Bapa kami. Jadi kalau sudah ganti jam, doa Bapa kami. Ganti jam, doa Bapa kami. Nah, handphone saya rohani. Sangat rohani. Setiap jam saya dikasih tahu doa Bapa kami. Itu tadi yang bunyi ini. Jadi setiap jam saya kontak dengan Bapa. Bapa di sorga dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami dari karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita ngomong ini kira-kira tiap jam, mungkinkah kita tidak diberkati? Itu dia. Maka kami layak jadi yang diberkati. Tiap jam kontak dengan sorga. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu.